وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di rumah ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dipakai taklim, rumah yang dipakai untuk membesarkan Allah, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita di hari yang berapa ini? Malam kelima ya, puasa keempat, cuma tarawihnya yang kelima. Ya, ini hadirin jamaah sekalian, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih merasakan bulan Ramadan ini adalah nikmat besar dari Allah. Berapa banyak orang yang pengen masih merasakan Ramadan tapi nggak sempat. Jadi saya dapat kabar salah satu jamaah saya di Buaran Regency situ, masjid yang kita biasa ngisi, 3 hari sebelum puasa meninggal dunia. Padahal mungkin dia pengen sudah nyiapin kali bakal puasa ya. Mungkin istrinya sudah nyiapin mau masak apa, lebaran mau kemana misalnya. Hadirin jamaah sekalian, tapi Allah panggil terlebih dahulu. Walhasil hadirin jamaah sekalian, Ramadan ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya hadirin jamaah sekalian, 1 kali Ramadan itu maknanya sangat besar dalam kehidupan kita. 1 kali Ramadan ini sebenarnya maknanya sangat besar bagi kehidupan kita. Karena derajat kita ketika kita di bulan Ramadan ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak yang tidak tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan itu. Karena sudah biasa tiap tahun Ramadan. Jadi seolah-olah ya sebentar lagi puasa, udah begitu aja. Padahal hadirin jamaah sekalian, makna 1 kali Ramadan itu besar sekali. Kalau kita pengen tahu ya, makna 1 kali Ramadan ini, coba kita tanya sama orang-orang yang sudah tidak merasakan Ramadan lagi. Tapi jangan datang ke kuburan nanya. Ini misalnya saja ya, misalnya saja. Andaikan mereka itu bisa bicara kepada kita, mungkin hadirin jamaah sekalian, mereka sanggup mungkin untuk mengeluarkan uangnya hanya untuk merasakan 1 hari, jangan 1 bulan, 1 hari saja di bulan Ramadan. Saking mereka baru sadar bagaimana keutamaan Ramadan itu begitu besar. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadirin jamaah sekalian, ada sebuah kisah. Hadis ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi kisahnya tentang Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW. Thalhah bin Ubaidillah kenal 2 orang di Madinah. 2 orangnya ini masuk Islamnya sama-sama. Dulu zaman Rasul kalau masuk Islamnya lebih duluan itu ada keutamaan. Ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dengan orang-orang yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah itu beda. Nah, ini 2 orang masuk Islamnya sama, bareng-bareng. Yang satu, kata Thalhah bin Ubaidillah, meninggalnya 1 tahun sebelumnya, yang satu lagi meninggalnya 1 tahun selanjutnya. Jadi dua-duanya sudah meninggal, tapi yang satu lebih dahulu 1 tahun meninggal. Nah, ada jamaah sekalian, yang meninggal 1 tahun lebih dahulu ini meninggalnya mati syahid. Ya, kita tahu lah bagaimana keutamaan mati syahid. Yang meninggalnya terakhir itu meninggal biasa, bukan mati syahid. Maka hadirin jamaah sekalian, suatu saat Thalhah bin Ubaidillah
bermimpi bertemu dua orang ini. Dua-duanya sudah meninggal. Ya, Tolha bermimpi bertemu di pintu surga. Ya, dalam hadisnya hadisnya Mas sekalian. Ternyata yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk masuk surga orang yang mati terakhir, bukan orang yang mati syahid sebelumnya. Maka Tolha bingung kan? Ini matinya, meninggalnya sakit biasa, tapi kok dipanggil di surganya, dua-duanya masuk surga. Tapi yang dipanggil terakhir ini lebih dahulu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Maka ketika itu Tolha bertanya kepada Rasulullah SAW, kok bisa ya Rasul? Maka Rasulullah berkata, ata'jab ya Tolha. Engkau bingung wahai Tolha, engkau kaget wahai Tolha. Bukankah satu orang yang meninggal 1 tahun selanjutnya itu sudah merasakan 1 bulan Ramadan, dan dia sudah sholat berapa rakaat, mungkin ratusan rakaat daripada orang yang meninggal setahun sebelumnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, perumpamaan antara 1 bulan Ramadan yang kita dapatkan ini dengan yang tidak mendapatkannya, perbedaannya itu seperti jarak bumi dan langit. Saking mulianya 1 bulan Ramadan ini di hadapan Allah SWT. Ya, jadi 1 kali Ramadan ini penting, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah SWT. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita nggak tahu umur, bisa jadi Ramadan tahun depan kita nggak nyicip lagi. Siapa yang bisa memastikan Ramadan tahun depan saya masih masuk? Nggak ada, saya juga nggak tahu, Pak. Maka hadirin jamaah sekalian, karena Ramadan ini sangat penting, karena itulah para sahabat Rasulullah SAW mempersiapkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab Lataiful Ma'arif diriwayatkan bahwasanya sahabat Nabi itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Jadi ini mau masuk Ramadan, 6 bulan sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Wah, sebentar lagi Ramadan, mari kita persiapkan. Makanya itu ya Rajab, Sya'ban, itu Rasulullah dan para sahabat itu sudah mulai banyak puasa tuh di Rajab dan Sya'ban. Karena mereka mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Kalau kita tahu mau masuk bulan Ramadan kapan, Pak? Kalau iklan sirup marjan banyak di TV. Ya. Kalau iklan sirup marjan sudah banyak, wah berarti bentar lagi masuk Ramadan ini. Biskuit, ya biskuit ya, atau sarung wadimor. Nah, ya anak-anak muda nih, kalau artis-artis sudah ngeluarin apa lagu religi, nah bentar lagi Ramadan ini. Ya ciri-cirinya hadirin jamaah sekalian. Nah para sahabat tidak seperti itu. Ya 6 bulan sebelum masuk Ramadan, ya para sahabat sudah mempersiapkan untuk ya persiapan mereka untuk masuk di bulan Ramadan. Bahkan nanti setelah bulan Ramadan, ya para sahabat Nabi Muhammad SAW fokusnya adalah berdoa kepada Allah agar kiranya ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja. 6 bulan sebelumnya persiapan masuk Ramadan, setelah Ramadan ya, mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadah mereka selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini ya, kalau bahasa anak sekarang itu prime time. Tahu prime time, Pak? Tadi tahu prime time. Ya, waktu mahal ya, waktu yang apa? Mahal. Kalau ibu-ibu nonton TV dari habis maghrib sampai jam 10 itu prime time gitu. Artinya apa? Banyak orang nonton TV jam itu, sehingga iklan banyak. Nonton apa nih Bu biasanya jam segitu? Wah, ikatan cinta gitu. Jangan-jangan di sini yang buat nasi tumpeng. Masya Allah, berkah deh. Nah, alhamdulillah ada TV di rumah, tapi jarang dibuka. Ya, TV jarang juga dibuka. Cuma ngeliat berita aja. Katanya sampai nonton itu buat apa? Nasi tumpeng. Ya Allah, kok kita mau dibuat dalam sinetron ya? Luar biasa. Jadi hadir jam itu namanya prime time. Jadi kalau ibu-ibu nonton di jam itu nonton waktunya apa namanya, iklannya biasanya dikit-dikit tuh, disingkat-singkat, karena hitungan iklan itu per detik. Semakin lama semakin mahal iklannya.
Dan iklannya biasanya banyak. Karena kenapa? Di jam itu banyak orang nonton. Jadi aja kalau kita keliling. Alhamdulillah sekarang awal-awal Ramadan banyak yang sholat. Tapi ntar kalau pertengahan, ya mulai sepi lagi kan masjid kan, nah, banyak lagi yang nonton. Itu banyak nonton TV di rumah-rumah masing-masing. Nah hadirin jamaah sekalian, iklan di jam itu dengan iklan di jam lain kalau kita nonton TV itu sama saja iklannya. Kalau ibu nonton itu nanti iklannya Aqua ya tetap Aqua, iklannya Pepsodent tetap Pepsodent, iklannya apa lagi? Iklannya Indomie ya tetap Indomie. Tapi yang membedakannya apa? Harganya di jam seperti itu lebih mahal daripada di jam lain. Makanya tadi iklannya sedikit-sedikit tapi banyak karena iklannya mahal. Berapa? Per menit, Masya Allah, 125 juta per menit. Mahal harganya mas sekalian. Dan produk ya berani mengeluarkan itu untuk brand mereka. Artinya hadirin jamaah sekalian, iklannya sama tapi bayarannya yang berbeda. Begitu juga ibadah kita di bulan Ramadan. Ibadahnya sama. Sholatnya sama nggak? Sama. Sama. Sholat tarawih kalau kita di lain qiyamul lail tahajud sini ganti tarawih misalnya. Baca Qur'annya sama. Zikirnya sama. Sedekahnya sama. Semua sama. Tapi pahalanya jauh lebih banyak di bulan Ramadan ini daripada bulan yang lain. Maka jangan kita sia-siakan amal ibadah di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan amal ibadah di bulan Ramadan. Karena itulah hadirin jamaah sekalian, sahabat itu tadi saya bilang mempersiapkan dengan benar-benar bagaimana Ramadan mereka ini maksimal. Karena kan para sahabat kan mendengar hadis Rasulullah SAW, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang hadis. Suatu saat Rasulullah SAW naik ke mimbar, ya, kemudian mengatakan amin. Mimbar Rasulullah itu dulu bertangga gitu, 1, 2, 3 ke atas gitu ya. 1, 2. Naik tangga pertama Rasulullah mengatakan amin. Naik lagi tangga kedua Rasulullah mengatakan amin. Naik lagi tangga ketiga Rasulullah mengatakan amin. Maka setelah turun dari mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok setiap naik mimbar, setiap naik tangga mengatakan amin, amin, amin? Enggak pernah engkau lakukan sebelumnya. Maka kata Rasulullah SAW, tadi ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa kepada Allah SWT. Dan Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ini coba kita lihat, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, pemimpinnya malaikat. Jadi pemimpin dari seluruh malaikat itu malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah SAW. Ya. Sayyidul Bashar, pemimpinnya manusia, manusia yang terbaik. Doanya diucapkan malaikat Jibril, mengaminkannya manusia yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Kira-kira doa ini makbul nggak? Makbul. Yang berdoa orang-orang yang terbaik. Maka hadirin jamaah sekalian, apa doa pertama yang diucapkan malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ba'da man dakhala Ramadan falam yughfar. Celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, falam yughfar. Tapi bulan Ramadan ini tidak bisa mengampuni dosa-dosa. Rugi hadirin jamaah sekalian. Kita masuk Ramadan tapi nggak bisa mengampuni dosa kita. Lalai kita. Sibuk dengan pekerjaan di rumah, sibuk dengan masak, bapak-bapak sibuk dengan dunia. Boleh, tetap kita kan kerja, kewajiban kita. Tapi jangan sia-siakan Ramadan. Yang pertama itu kata malaikat Jibril, doa yang pertama. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, doa malaikat Jibril, ba'uda man dzukira ismi falam yusalli alaihi. Celakalah bagi orang-orang yang disebutkan namaku, nama Rasulullah bukan nama Ahmad Firmansyah ya. Kalau Ahmad Firmansyah nggak ada ini ya. Nama Rasulullah SAW. Celakalah bagi orang yang disebutkan namaku, falam yusalli alaihi, tapi tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini solawat ini hadirin yang sekalian, ya penting. Dan bahkan orang yang paling bakhil kata Rasulullah, abkhilun nas, manusia yang paling bakhil itu yang disebutkan nama Rasul tapi tidak mau bersolawat kepada Rasul. Ini manusia
manusia yang paling besar. Padahal itu udah sallallahu alaihi wasallam, udah cukup gitu aja, nggak sulit-sulit. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, doa Rasulullah SAW, ba'uda man wajada abawaihi au ahaduhuma. Celakalah orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ataupun salah satu di antaranya dalam keadaan kuat, dalam keadaan lemah, falam yudkhilahu jannah, tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Hadirin jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua itu cara masuk ke dalam surga yang paling cepat. Cara paling cepat untuk masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau orang tua kita masih hidup, bersyukur. Ini kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena ini cara yang paling cepat. Nanti kita nyesel kalau orang tua kita sudah nggak ada lagi, nggak bisa lagi berbakti. Mau apa lagi? Paling kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu, yang pertama doa Rasulullah, ya, celakalah bagi orang-orang yang masuk di bulan Ramadan tapi tidak bisa mengampuni dosa-dosa. Artinya Ramadan ini seperti hari-hari biasa. Ya, puasa-puasa, ya, bedanya puasa dia sama tidak puasa adalah menahan makan dan minum saja. Tapi matanya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, amal ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, persiapkan. Ini belum tentu kita tahun depan masih merasakan Ramadan. Maka lakukan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Kata para ulama, ya, ada dua amal ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan. Ada dua. Dua amal ibadah, ikonnya bulan Ramadan itu ada dua ibadah ini. Apa itu? Yang pertama, qiraatul Quran, banyak membaca. Yang kedua, it'amut ta'am, banyak memberikan makanan, bersedekah. Ini dua ikon di bulan Ramadan. Yang pertama, banyak baca Al-Quran. Maka ini bulan Ramadan sungguh-sungguh untuk membaca dan belajar Al-Quran. Kalau para salafus soleh kita dulu, hadirin jamaah sekalian, luar biasa. Diriwayatkan Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, itu kalau sudah masuk di bulan Ramadan 3 hari 1 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Senin, Selasa, Rabu khatam. 3 hari 1 kali khatam. Nanti di 10 terakhir Ramadan 1 hari 1 kali khatam. 1 hari 1 kali khatam. Gadang, Ustaz. Hah? Gadang katanya. Masya Allah. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, Imam Malik. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala menutup semua majelisnya, fokus untuk membaca Al-Quran saja kalau sudah bulan Ramadan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, kita kenal ya Imam Syafi'i, dalam 1 bulan 60 kali khatam baca Al-Quran. 60 kali, berarti 1 hari 2 kali khatam. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Karena kenapa? Para ulama ini diberikan keberkahan waktu. Ya, mereka waktunya sama dengan kita 24 jam, tapi waktunya berkah. Ya. Sehingga hadirin jamaah sekalian, mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Nah, ini para ulama kita terdahulu. Ya, kalau kita mungkin mau ngikutin seperti itu berat, ya kan ya. Ya, masih kerja, ibu-ibu masih masak di dapur, ya, mau ngurusin anak, harinya ngurusin laki, banyak urusan. Tapi jangan pernah ditinggalkan Al-Quran. Minimal 1 bulan Ramadan ini 1 kali khatam. One day one juz. 1 hari 1 juz. Nah, itu minimal benar. One month one juz. Wah, jangan one month one juz. 1 bulan 1 juz itu sih kelewatan. Kelewatan tuh. 1 hari 1 juz, artinya 30 hari khatam baca Al-Quran. Ya. Saya punya teman, ini kita nggak usah cerita zaman-zaman sahabat. Ya. Teman saya zaman sekarang di Bandung, Pak. Dia kerja, bukan orang pengangguran, kerjanya di toko besi. Dia kerja, kepercayaan bosnya di toko besi. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, dalam 1 bulan Ramadan minimal dia khatam 6 kali. Ini bukan orang nganggur nih, bukan yang gak ada kerjaan nih. Kerja. Artinya dalam 10 hari 2 kali khatam.
6 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Dia cerita sama saya. Masya Allah. Jadi setiap hari kan ada kerjaan di kantor, baca. Ada kerjaan lagi, ya kerja. Nanti gak ada kerjaan lagi, baca Quran. Fokus dia ketika bulan Ramadan ini bagaimana memperbanyak bacaan. Maka hadirin jamaah sekalian, mari ya kita perbanyak baca Al-Quran. Ya. Yang belum bisa, belum lancar baca Al-Quran, belajar lagi. Ya, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Karena Rasulullah SAW diutus kepada manusia dengan membawa Al-Quran, maka Rasulullah menjadi sayyidul bashar, pemimpinnya manusia, manusia yang terbaik. Siapa itu? Rasulullah SAW. Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Al-Quran di dalamnya, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpin penghulu bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang terbaik dari seluruh bulan adalah bulan Ramadan, karena diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang terbaik, dan dia lebih baik daripada 1000 bulan karena Allah turunkan pada malam itu Al-Quran. Maka hadirin jamaah sekalian, kita manusia ini kalau dekat dengan Al-Quran, maka kita menjadi manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini ibadah yang pertama, banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Yang tidak bisa baca Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makanan, sedekah dari kalian. Insya Allah, ya. Insya Allah. Tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya orang sedekah miskin. Kenapa Pak kamu jatuh miskin? Karena saya terlalu banyak sedekah. Nggak ada. Pernah nggak menemukan seperti itu? Kenapa Pak miskin? Saya banyak sedekah. Nggak mungkin. Karena kata Rasulullah, mana qasas shadaqatun min mal. Tidaklah berkurang sedikit pun sedekah itu daripada harta. Jadi semakin kita banyak bersedekah, tidak akan mengurangi harta kita. Rasulullah SAW itu kalau sudah sedekah, hadirin jamaah sekalian, la yakhshal faqru, kata sahabatnya. Rasulullah itu kalau sudah sedekah nggak takut miskin, Pak. Kalau kita kan masih miskin kan, kencleng lewat. Ini ada 10.000, 50.000. Yang mana kita pilih? 1000. 10.000 masih pilih 10.000, 1.000. Tukar lagi. Kalau bisa kembali ini bisa ada tukeran nggak sih? Saya nggak bisa tuker kan, masih kencleng. Jadi hadirin itu kalau kita, kalau Rasulullah enggak. Kalau sudah, bahkan Rasulullah itu untuk sedekah berani berutang. Ada orang nih butuh uang, enggak, Rasulullah enggak punya, dicari siapa yang punya uang. Saya pinjam uang kamu, saya kasih dia. Saking dermawannya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ajwadun nas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad mimma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan, Rasulullah itu pernah sedekah. Sedekahnya Rasul. Pernah bersedekah kambing sebanyak lembah di 2 gunung. Jadi ini ada gunung ya, ini ada gunung, kan ada lembah itu. Ada kambing sebanyak itu. Rasulullah pernah sedekah, kambingnya sebanyak itu. Masya Allah. Kira-kira berapa? Gak mungkin 2-3. 1.000, 2.000 kambing. Disedekahkan Rasulullah. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, orang yang paling dermawan itu adalah Rasulullah SAW.
Kalau kita banyak sedekah, tidak akan mengurangi harta kita. Insya Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Karena kenapa hadirin jamaah janji Rasulullah SAW tidak akan mengurangi. Orang pun hancur, ya bisnis maju tiba-tiba hancur, biasanya bukan karena sedekah, karena judi, karena perempuan, ya kan biasa seperti itu kan. Kenapa hancur Pak? Waduh, saya dulu banyak main perempuan, banyak mabok, hancur udah pasti. Riba, ya, apa namanya, minjem di bank, ada yang sekalian kredit. Nah itu apalagi masa pandemi seperti ini, usaha lagi begini semua, kreditan nunggu. Wah, banyak yang kejual rumah, kejual mobil. Tapi nggak ada ceritanya orang yang sering bersedekah hancur hati. Malah bertambah, malah bertambah, malah. Ya, ini saja hadirin jamaah sekalian dari saya. Mudah-mudahan kita maksimalkan ya. Bulan Ramadan ini mumpung masih hari kelima nih, masih banyak hari lagi. Ya, adik-adik sekalian, hadirin jamaah sekalian nih, jangan habis waktu main game. Ya. Main apa? PUBG. Main apa lagi? Ya. Jangan habis waktu yang nggak ada manfaatnya. Ya. Pergunakan untuk ibadah, pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan untuk belajar. Ya. Insyaallah waktu kita menjadi berkah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini saja dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.